Resep pertama, tumis tahu kuning tauge. Pertama, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris. Di sini tumis hingga bawang putih dan bawang merahnya harum ya. Kalau sudah harum, masukkan cabai hijau gede, cabai merah gede yang semuanya sudah dipotong serong, dan 1 buah tomat yang dipotong memanjang. Lalu tumis kembali hingga semuanya cabai dan tomatnya itu agak layu. Kalau semuanya sudah agak layu, lalu masukkan tahu kuning yang sudah dipotong sesuai dengan selera. Kalau di sini saya memotong memanjang ya, tapi kalau misalnya mau dipotong lebih kecil lagi juga silakan saja. Jadi sesuaikan selera saja. Lalu kemudian ini di sini diaduk. Lalu masukkan saus tiram 1 sendok makan. Masukkan juga kecap manis 1 sendok makan. Dan terakhir tambahkan air matang secukupnya. Kemudian diaduk rata. Kalau sudah tercampur rata semua ya tahunya dengan yang lain, lalu masukkan tauge. Lalu diaduk rata kembali. Di sini aduk rata supaya taugenya itu agak layu ya. Dan di sini untuk seasoningnya saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk kembali hingga rata. Di sini sambil diaduk dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak dan juga togenya juga sudah agak layu, lalu masukkan potongan daun bawang. Aduk sebentar hingga potongan daun bawangnya itu agak layu. Dan kalau sudah, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Tumis tahu kuning taugenya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep kedua, tumis tahu kuning kucai. Pertama, panaskan minyak. Lalu masukkan bawang merah 3 siung, bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris ya. Di sini tumis ya hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum. Dan kalau sudah harum, lalu masukkan cabai hijau gede dan cabai merah gede yang sudah dipotong serong dan 1 buah tomat yang sudah diiris menjadi beberapa bagian. Lalu ditumis kembali hingga semuanya itu agak layu ya. Cabai merah, cabai hijau dan juga tomatnya. Kalau semuanya sudah agak layu, lalu masukkan setengah sendok makan tauco. Lalu diaduk rata kembali. Dan tambahkan air matang panas secukupnya. Lalu diaduk rata. Kemudian masukkan tahu kuning yang sudah dipotong kotak-kotak. Dan tambahkan setengah sendok makan kecap manis. Lalu aduk rata. Selanjutnya masukkan potongan kucai. Dan untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu diaduk rata kembali. Di sini sambil diaduk rata, dites rasa juga ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak dan juga semuanya sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan.
Tumis tahu kuning kucainya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep ketiga, tumis tahu kuning buncis wortel. Pertama, panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan tahu kuning yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Untuk minyaknya di sini saya tidak terlalu banyak ya, jadi asal cuma ditumis aja tahu kuningnya itu sampai setengah matang. Jadi tidak perlu sampai tahu kuningnya itu matang kering. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu diangkat dan sisihkan. Langkah berikutnya, panaskan minyak. Lalu masukkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris. Lalu tumis ya bawang putih dan bawang merahnya itu hingga harum. Baru kemudian masukkan cabai merah gede dan cabai hijau gede yang sudah dipotong serong. Lalu tumis kembali hingga cabai merah dan cabai hijaunya itu agak layu. Kalau sudah agak layu, lalu masukkan buncis yang sudah dipotong serong dan wortel yang dipotong korek api. Di sini tumis sebentar dulu. Lalu baru saya tambahkan sedikit air matang panas. Air matang panasnya secukupnya dulu ya. Jadi ditumis lagi supaya agak layu. Lalu masukkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu aduk rata. Di sini karena masih kurang air, saya tambahkan lagi ya sedikit airnya. Lalu tumis kembali. Kalau semuanya sudah agak layu, lalu masukkan tahu kuningnya. Aduk rata sebentar. Lalu untuk seasoningnya, tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk kembali dan dites rasa. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau setelah dites rasanya sudah pas, sudah enak, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Tumis tahu kuning buncis wortelnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep keempat, oseng tahu kuning. Pertama, panaskan minyak. Lalu masukkan bawang merah 3 siung dan bawang putih 2 siung yang semuanya sudah diiris tipis ya. Lalu tumis hingga bawang putih dan bawang merahnya itu harum. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum, lalu masukkan potongan cabai merah dan cabai hijau. Tumis sebentar. Kemudian masukkan jagung muda dan potongan sawi putih. Lalu tumis kembali. Kalau sudah agak layu, lalu masukkan air matang panas secukupnya. Kemudian tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Lalu aduk rata. Kalau sudah, berikutnya masukkan potongan tahu kuning. Untuk tahu kuningnya bisa dipotong sesuai dengan selera ya. Lalu diaduk rata. Lalu di sini saya juga tambahkan sedikit kecap manis. Dan untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu aduk rata kembali. Di sini sambil diaduk, dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau setelah dites rasanya sudah pas, sudah enak, dan juga sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Oseng tahu kuningnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Resep kelima, tumis tahu kuning pakcoy.
Pertama, panaskan minyak secukupnya, jangan terlalu banyak ya. Lalu masukkan tahu kuning yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Di sini tahu kuning itu akan digoreng sampai setengah matang. Jadi tidak perlu sampai matang ya. Kalau tahu kuningnya sudah setengah matang seperti ini, lalu sisihkan di pinggir wajan. Kemudian masukkan bawang merah 5 siung yang diiris tipis, bawang putih 3 siung yang diiris tipis juga, dan 1 sendok makan ebi yang sudah dicincang halus. Lalu tumis hingga bawang putih, bawang merah, dan ebinya itu harum. Di sini ditumis hingga harum saja ya, tidak perlu sampai berubah warna. Kalau sudah harum, lalu masukkan potongan pakcoy. Kemudian ditumis sebentar. Lalu masukkan air matang panas secukupnya. Di sini saya juga menambahkan saus tiram 1 sendok makan. Saya tambahkan juga sedikit kecap manis dan sedikit minyak wijen untuk menambah aroma masakan. Dan untuk seasoningnya, di sini saya menambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk rata. Di sini sambil diaduk dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Tumis tahu kuning pakcoynya sudah siap untuk disajikan. Mudah bukan membuatnya? Resep ke-6, ca tahu kuning sayur asin. Pertama, panaskan minyak secukupnya. Lalu, masukkan tahu kuning yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini. Di sini goreng ya tahu kuningnya itu sampai setengah matang, tidak perlu sampai matang. Tapi kalau mau digorengnya sampai matang pun tidak masalah ya, jadi disesuaikan dengan selera. Nah, kalau sudah setengah matang seperti ini, lalu diangkat dan ditiriskan. Berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung yang semuanya sudah dicincang kasar. Lalu tumis hingga bawang merah dan bawang putihnya itu harum. Kalau sudah harum, lalu masukkan irisan cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya. Tumis kembali ya hingga cabainya itu agak layu. Kalau cabainya sudah agak layu, lalu masukkan sayur asinnya. Di sini sayur asinnya saya sebelumnya sudah cuci bersih terlebih dahulu ya, lalu diperas, kemudian baru dipotong supaya tidak terlalu asin. Berikutnya, masukkan air matang secukupnya. Lalu ditumis kembali hingga sayur asinnya itu agak layu. Kalau sayur asinnya sudah agak layu, lalu masukkan tahu kuning yang sudah digoreng sebelumnya. Kemudian masukkan sedikit kecap manis. Dan untuk seasoningnya, masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Karena sayur asin itu sudah asin, jangan terlalu banyak pakai bumbu garam atau kaldu bubuk terlalu banyak ya. Jadi secukupnya saja. Lalu diaduk rata. Dan sambil diaduk rata dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak,
dan juga sudah matang. Selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Cah tahu kuning sayur asinnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan memasaknya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.